Halo, kami dari kelompok 7 mengangkat bab 8, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dan supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah merupakan upaya untuk mengarah pada terciptanya iklim sekolah dan pendidikan yang mendukung pembelajaran yang lebih optimal bagi peserta didik. Nah, lalu ada peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua ada pengaloksian sumber daya dalam pembelajaran. Terus yang ketiga ada pengolahan kurikulum. Keempat ada pengawasan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima ada evaluasi pelaksanaan tugas pendidik. Kalau di sekolah saya sudah menerapkan teknologi dan informasinya, kayak misalnya penyediaan fasilitas dan lab komputer, kemudian akses internet, dan penyediaan proyektor atau LCD di setiap ruangan yang merata. Nah, kalau dari sekolah saya sendiri, waktu SMA itu, kepala sekolah itu tiap tahun pasti mengadakan pelatihan untuk guru-guru, terutama untuk pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di sini tuh dapat bermakna agar pembelajaran lebih interaktif, inovatif, dan berinovasi. Nah, kalau dari pengalaman saya dulu, kepala sekolah saya ketika SMA itu dia memperkenalkan yang namanya program Project Based Learning. Mana itu meminta para siswanya itu untuk bekerja sama dalam sebuah kegiatan untuk menyelesaikan masalah nyata di sekitar kita. Selain itu juga kepala sekolah itu memberikan dukungan kepada kami, yang mana itu mengajarkan saya nilai-nilai tentang pentingnya kepemimpinan yang inovatif. Yang itu juga tuh harus sesuai dengan kebutuhan dari siswanya sehingga dapat mendukung perkembangan dari siswa tersebut. Nah, kalau dari saya, kayak penggunaan teknologi tadi, kepala sekolah itu mewajibkan untuk siswa-siswinya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Itu tuh dengan penggunaan teknologi tadi kami dapat menggunakan sebagai dalam proses penulisan karya tulis ilmiah itu. Nah, dari pengalaman itu saya dapat pada saat kuliah ini membantu saya dalam penulisan kayak paper, makalah, gitu. Nah, selanjutnya ada supervisi pendidikan. Untuk pendidik adalah aktivitas untuk membantu pendidik dalam mengembangkan kompetensinya, mengelola proses pembelajaran, baik kompetensi pedagogik dan profesional, sehingga mutu lulusan siswa akan meningkat. Nah, teknik supervisi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama supervisi individual, ada kunjungan kelas dan kunjungan observasi. Lalu ada pertemuan individual dan juga kunjungan antar kelas. Nah, selain itu ada juga supervisi kelompok, di mana kepala sekolahnya itu memberikan supervisi kepada pendidik secara berkelompok sesuai dengan permasalahan dan juga kebutuhan yang diperlukan. Nah, dari kelompok kami ini menyimpulkan pengalaman supervisi di sekolah masing-masing ini kira-kira hampir sama, yang mana kepala sekolah itu masih dalam setiap kelas untuk mengamati guru yang sedang mengajar. Lalu kepala sekolah ini akan duduk di bagian belakang kelas dengan membawa sebuah buku catatan atau bisa juga lembar observasi, di mana itu ini memiliki makna bahwa kepala sekolah ini melakukan supervisi untuk melihat kinerja dan kompetensi dari guru, dari pendidik itu supaya metode pembelajaran itu dapat lebih efektif dan berjalan secara optimal. Jika kita memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, kita akan mencontohkan, Memodifikasi, mengembangkan, Dan juga menerapkan peran-peran kepemimpinan dan juga supervisi di sekolah supaya mendukung kegiatan pembelajaran yang lebih optimal dan juga meningkatkan kualitas dari para pendidik. Jadi, sekian dari kelompok 7. See you and bye-bye!